Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita masih dalam kondisi sebagaimana kita yang kemarin, dalam kondisi yang masih sehat walafiat. Dan pada hari ini terlebih kita sudah memasuki tanggal 1 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Ini berarti kita sudah memasuki salah satu bulan haram. Ya, ini yang sebagaimana firman Allah Ta'ala mengatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nanti Allah katakan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang Allah haramkan. Haram di sini artinya adalah suci. Maka 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terpisah sendiri yaitu Rajab. Alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yang mana artinya amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram atau di bulan ini, maka dia pahalanya akan dilipat gandakan. Begitu juga sebaliknya, dosa yang dilakukan pun pada kali ini dilakukan, yaitu dosanya pun akan berlipat-lipat ganda. Jamaah rahimakumullah, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, meskipun itu terlihat bagi kita, saya lagi terlihat bagi kita sangat-sangat kecil. Ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, iman ini memiliki 72 tingkatan, 72 atau 73. Yang paling tertinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah imatatil adza 'anit tariq, yaitu menghilangkan duri di jalan. Itu iman yang paling rendah. Artinya apa? Sesuatu, saya rasa duri itu kan tidak terlihat, atau terlihat oleh mata kita saja, orang lain tidak melihat. Ya. Itu kita hilangkan di jalan, Masya Allah, itu termasuk bagian dari iman. Jadi rendah atau mohon maaf, sesuatu yang sangat-sangat kecil kita lakukan, tapi ingat ini bulan haram, maka itu akan dilipat gandakan. Terlebih ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, alhamdulillah yang kita lakukan, kemudian qobliyah ya, yang kita lakukan, dan saat ini taklim ya, duduk bersama kita di sini dalam rangka belajar, dan nanti mungkin ada sholat duha, kemudian kita memperbanyak sholawat ini hari Jumat, kemudian kita membaca surat Al-Kahfi, nanti kita mau Jumatan menuju masjid, mungkin ada yang berjalan kaki. Ya, subhanallah. Ini kita sudah punya target. Ya. Amalan-amalan yang
yang kita lakukan, kita sudah punya target pada hari ini. Maka ingat, semua itu akan dilipat gandakan. Jamaah rahimakumullah. Ya, pandailah untuk mengambil sebuah kesempatan. Ya, pahami ya di mana dan kapan kita saat ini. Usahalah untuk melakukan saat inilah kita genjot kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salawat ma'assalam. Semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabatnya, dan para orang-orang yang selalu berjuang ya di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kita masih pada pembahasan hadis kedua, hadis Jibril, yang mana Jibril datang kepada Nabi SAW dengan wujud yang bukan aslinya, bahkan dengan wujud bukan orang bukan penduduk sana, yaitu wujud manusia. Dan dia datang kepada Nabi, kemudian mendekat kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan apa itu, kapan itu hari kiamat, dan apa tanda-tandanya. Ya, panjang lebar ya, atau mungkin kalau bagi kami ya bagi antum semua sangat singkat, tapi ya mudah-mudahan bahwasanya yang kita pahami dari hadis tersebut sangatlah baik. Maka kita akan lanjutkan beberapa poin ya yang kita bisa ambil, yang kemarin kita sudah mengambil, yaitu 7 poin. Insyaallah kita akan masuk ke poin ke-8. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dalam hadis Jibril tersebut, yaitu yang berikutnya, fadlus salati wa annaha muqaddimatun ala ghairiha ba'da syahadataini. Ya, ini keutamaan salat, dan dia disebutkan terlebih dahulu setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi siapapun yang bersyahadat ya, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib melaksanakan sholat ya, kecuali seorang wanita dia mu'allaf masuk Islam, ternyata pas syahadat dalam kondisi haid ya, dalam kondisi suci. Begitu juga seorang laki-laki masuk Islam, maka kewajiban pertama adalah sholat. Sholat yang dilakukan sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya rasa kalau seandainya sekarang ada orang masuk Islam, jam segini, saat ini, detik ini ada yang masuk Islam, syahadatkan secara cepat, secara ringkas, tanpa terlalu banyak bertanya-tanya, tanpa terlalu banyak mengorek-ngorek. Kita mengambil hukum zahirnya saja. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kewajiban yang harus dia lakukan adalah sholat langsung. Apa yang harus dilakukan? Silahkan. Mungkin di kalangan kita ya, ada yang menuntun, ada yang menjadi imam. Yang terpenting adalah mengikuti gerakan imam tersebut. Untuk masalah bacaan, Allah memahami. Ya, Allah memahami pemahaman hambanya, Allah memahami kekuatan hambanya. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi sholat ini adalah ya suatu ibadah yang paling diwajibkan setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi terlebih ya, siapapun dia, mau orang kaya, mau orang miskin, laki, perempuan, sama semua
Ya, kewajiban sholatlah yang paling diutamakan. Sehingga ya yang kelima, yang kesembilan, al-hassu ala iqamatis shalah, yaitu motivasi. Hadis inilah memberi motivasi bagi kita untuk mendirikan sholat. Wa fi'luha ya qawimatun mustaqimah. Ini harus ditegakkan dan mustaqimah, istiqomah. Jadi tidak ada istilahnya urusan sholat itu libur. Ya kita apalagi lagi seorang laki-laki tidak ada istilahnya sholat libur. Kalau kerja libur ada. Tapi urusan sholat kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, sholat harus ditegakkan. Dalam kondisi sakit pun sholat harus ditegakkan. Dalam kondisi najis pun tetap sholat. Maksud saya perlu diperhatikan, bukan berarti najis langsung kita tidak. Kita dalam kondisi najis, tidak punya pakaian, tidak punya apa, tidak ada yang menuntun dan sebagainya. Ini waktu sudah masuk, bahkan sudah hampir mau habis, apa yang harus sholat dengan pakaian tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ada orang yang di opname, mungkin bajunya merasa bajunya najis, kena ini, kena itu. Karena tidak ada yang mengganti atau tidak bisa diganti. Karena sudah pasang impus dan sebagainya, atau mungkin tidak bisa dilepas sama sekali karena hal yang sangat darurat, atau dalam kondisi operasi, wajib tetap dia melaksanakan sholat. Jadi sama sekali tidak ada. Yang ada hanya rukhsah untuk mengqashar sholat. Yang ada hanya untuk menjamak sholat. Hanya itu saja. Menjamak dan merukhsah sholat, ya, mengqashar sholat, itu tetap melaksanakan sholat. Tidak sama sekali menghilangkannya. Kenapa? Karena sebagian kita, mohon maaf ya, sebagian kita kaum muslimin, orang-orang awam kadang-kadang yang belum sangat paham. Kita memahami karena memang pemahaman terhadap agamanya sangat minim, sehingga ketika masuk rumah sakit, dia opname di rumah sakit, dia beranggapan berarti ada keringanan bagi saya untuk meninggalkan sholat. Padahal tidak ada sama sekali celah untuk meninggalkan sholat, kecuali dia seorang wanita. Kalau laki-laki tidak ada ceritanya. Kalau dia gila boleh ninggalin. Maka berhusnuzonlah orang laki-laki yang meninggalkan sholat, berarti dia adalah orang gila. Kemudian yang selanjutnya, wa annaha ruknun min arkanil Islam. Salat adalah termasuk bagian dari rukun Islam. Yang ke-10, anna ita'az zakah wa shaum Ramadan wa hajjal bait min arkanil Islam. Kemudian zakat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, kemudian haji adalah termasuk bagian dari rukun Islam. Berarti kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Jelas aturannya semua. Walau qala qail, seandainya ada yang mengatakan sekarang, idza tarakal insan wahidan min hadhil arkan hal yakfuru am la? Jika ada seorang muslim, dia meninggalkan satu saja dari rukun ini, apakah dia dikatakan sebagai orang kafir? Apakah dia kufur? Wal jawab, maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, an naqula idza lam yashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fahuwa kafirun bil ijma'. Jika dia tidak bersyahadat, ya, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia kafir ijma', sepakat semua ulama. Jadi yang pertama, rukun pertama,
yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dia tidak ucapkan, ini dia tidak ikrarkan, ini dia tidak yakini, maka dia kafir secara ijma. Ijma itu adalah kesepakatan. Kesepakatan di sini bukan sebagian, seluruhnya. Seluruh ulama sepakat bahwasannya dia kafir. La khilafa fi hadza. Beliau mengatakan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Semua sepakat. Kemudian wa amma idza taraka shalah waz zakah was shiyam wal hajj aw wahidan minha fa fi dzalika khilaf. Adapun jika dia meninggalkan salat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, atau meninggalkan salah satu di antara yang 4 tadi, maka inilah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Perbedaan di kalangan. Fa'anil Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Riwayah, ada sebuah riwayat ya, anna man taraka wahidan minha fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan salah satu di antara yang sisa 4 tadi, selain 2 kalimat syahadat, siapa yang meninggalkan satu di antara yang 4 tadi, maka dia kafir. Ini riwayat dari Imam Ahmad. Sekali lagi, ini bukan perkataan siapa-siapa, tapi ini riwayat dari Imam Ahmad. Ya, yakni man lam yusolli fahuwa kafir. Siapa yang tidak sholat berarti dia kafir. Wa man lam yuzakki fahuwa kafir. Siapa yang tidak berzakat berarti dia kafir. Wa man lam yasum fahuwa kafir. Siapa yang tidak puasa berarti dia kafir. Wa man lam yahuj fahuwa kafir. Siapa yang tidak berhaji maka dia. Tapi maksudnya di sini yang sudah ada kemampuan. Lakin teman beliau Syekh Utsaimin rahimahullah menggariskan di sini, lakin hadhihi riwayah, akan tetapi riwayat ini min haitsud dalil, dari dalilnya dhaif, lemah. Ya, dari dalilnya lemah. Sekali lagi ini riwayat dari Imam Ahmad. Hati-hati, apalagi ini ada kamera soalnya. Itu sejen ternyata orang yang enggak sholat, enggak puasa, tapi beda berarti dia kafir. Ini bisa dipotong video. Ya, maka di sini beliau menjelaskan lakin hadhihi riwayah, tapi riwayat ini secara dalil dia waswab. Maka beliau kemudian menanggapi yang benar adalah anna hadhihi arba'ah la yakfur, bahwasanya di antara yang 4 ini tidaklah menjadi kafir yang meninggalkannya, illa sholat, kecuali berarti 1 tok, sholat tok. Liqauli Abdullah bin Syaqiq, beliau mendatangkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarakahu kufrun illa shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpendapat ya bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan dari amal-amal ya yang menjadi sholat. Ini pendapat, artinya beliau mengambil sebagaimana yang memang dipahami oleh para sahabat. Tidak ada yang membuat kufur seseorang ketika meninggalkan suatu amal kecuali yang dia tinggalkan adalah sholat. Walidzalika adillah ma'rufah, itu adalah dalil yang sangat masyhur. Ya. Wa kadzalika law ankaru wujubaha wa huwa yaf'aluha fa innahu yakfur. Begitu juga orang yang mengingkari kewajiban sholat tapi dia masih melaksanakannya, dia ingkari kewajiban. Cuman di sini dia tetap mengerjakan. Dia tetap datang ke masjid, tapi dalam hatinya ingkar, tidak ada yang namanya sholat ini. Dia mengingkari kewajiban sholat. Fa innahu yakfur, dia kafir.
Berarti di sini adalah pengingkarannya yang membuat dia kafir. Maka nanti bisa dibalik ini. Ada orang yang meninggalkannya karena malas. Tapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Tapi kalau dia mengingkari meskipun dia melakukan, dia kafir. Ya. Li'anna wujubaha amrun ma'lumun bid-darurah min dinil Islam. Kenapa? Karena kewajiban sholat itu adalah sebuah perintah yang maklum, yang sudah diketahui, ya, yang sudah masyhur, ya, min dinil Islam, di dalam agama Islam ini. Maka tadi disampaikan bahwasannya sholat ini adalah ibadah kedua, bahkan ibadah yang paling utama setelah syahadat. Jadi tidak ada istilahnya meninggalkan sholat, tetap sholatnya dijaga. Apapun kondisinya, orang kondisi sakit saja wajib sholat. Apalagi mohon maaf hanya sekedar karyawan kita bekerja atau sekedar kita jualan. Jangan salahkan sholatnya. Ya. Jangan mencari celah untuk meninggalkan sholat. Ustadz, saya sama bos saya tidak boleh sholat, gimana? Kalau ini yang ditanya, subhanallah. Seakan-akan sholatnya, ya artinya Allahnya yang ditinggalkan, bosnya yang harus diikuti. Maka kalau mentok tidak dikasih sholat, ya berarti keluar, selesai. Tapi kita dipaksa untuk memberikan, seakan-akan di sini pertanyaan di sini agar diberikan keringanan. Ya Ustadz, bagaimana ini saya tidak bisa, tapi sambil amplop di bawah begini. Seakan-akan ingin meminta keringanan. Padahal ini hukum bukan dibuat oleh manusia. Hukum ini adalah dibuat oleh Allah. Jadi tidak bisa. Ya, kalau memang ada suatu pekerjaan yang melarang, berarti pekerjaannya yang bermasalah, bukan sholatnya. Jangan salahkan, kok sholat ada sholat duhur ya. Ini waktu jam bekerja, ini lagi sibuk-sibuknya. Ya, lagi rame-ramenya warung. Apalagi Jumatan tengah hari harus dengari khutbah dulu setengah jam di masjid. Ini rame sekali warung kok ditinggalkan. Subhanallah. Seakan-akan yang disalahkan adalah sholatnya. Padahal tidak ada sama sekali hubungannya. Kita perhatikan, kita sholat nanti sholat Jumat. Lihat Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah perintahkan kita kalau sudah masuk waktu Jumat, silahkan langsung segera menuju masjid, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nanti kalau sudah selesai sholatnya silahkan fantasyiru fil ardi. Di paling terakhir ayatnya Allah katakan, wallahu khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Tenang, mungkin biasa, hal yang biasa kita diuji pas dalam kondisi larangan, rame jualannya. Ini seperti orang Yahudi yang tidak boleh memancing di hari Sabtu. Hari Sabtu ikannya rame. Selain hari Sabtu sepi ikannya, masuk ke tengah. Diuji. Ini hal yang biasa. Ya. Maka di akhir ayat itu Allah tekankan, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Yakinlah. Kemudian jamaah rahimakumullah. Tadi dikatakan bahwasanya siapa yang mengingkari kewajiban sholat meskipun dia melakukan sholat tersebut, tapi ada ingkar di hatinya, maka dia kafir. Sekali lagi beda antara ingkar dengan malas. Malas bukan berarti mengingkari, tapi kalau mengingkari meskipun rajin sama, ya berarti dia kafir.
Wa idza tarakaha amdan fahal yaqdiha aw la. Kadang ada sebuah Masya Allah di sini ilmu. Jika dia meninggalkan sholat secara sengaja dia tinggalkan sholat ini, dia paham kondisi sehat, kondisi sadar, aduh ini jualan, enggak dah, malas dah sholat dulu, sengaja dia enggak sholat, apakah dia wajib mengqadha atau tidak? Sekali lagi ini kita katakan, pertama ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia wajib mengqadha sholat yang pernah dia dulu tinggalkan secara sengaja? Namun beliau di sini, ingat ini adalah ikhtilaf. Ikhtilafnya para ulama berarti dia adalah ijtihad bagi mereka semuanya. Sekali lagi ini bukan pendapat kami, ini pendapat para ulama. Kami hanya menyampaikan apa yang ada, yang sudah itu yang kami sampaikan. Dan kita pun bukan termasuk golongan dari ulama, tidak. Kita hanya sebagai penyampai saja. Ya. Maka beliau mengatakan, naqulu, kami mengatakan, al-muwaqqitu la yuqda. Solat yang artinya solat wajib yang dulu ditinggalkan karena malas, sengaja meninggalkan, la yuqda, dia tidak diqadha. Falau tarokas sholah, kalau seandainya dia meninggalkan sholat hatta kharaja waqtaha, sampai waktunya keluar, bila udrin, tanpa ada uzur, kulna la taqdiha, maka kita mengatakan jangan diqadha. Kenapa? Li'annahu law qadaha lan tanfa'hu, kalaupun dia mengqadhanya tidaklah bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 229, wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang melewati batasan-batasan Allah, maka merekalah itulah orang-orang yang zalim. Waz-zalimu la yumkinu an yuqbala minhu, orang yang zalim tidak mungkin diterima amalnya. Wa man akhraja as-shalah an waqtiha, siapa yang mengeluarkan sholat di luar waktunya, bila uzrin, sengaja dia tidak sholat sampai habis waktunya, dan dia lakukan itu karena tanpa ada uzur, sama sekali tidak ada uzur, dalam kondisi santai, ngopi di rumah, pegang HP, santai, azan udah enggak ada, malas pokoknya, fahuwa zalim, dia zalim. Wa liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang melakukan suatu amalan yang mana itu tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Kenapa? Karena sholat itu kan sudah ada waktunya masing-masing. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, sekali lagi ini adalah ikhtilaf di kalangan para ulama. Beliau merojihkan pendapat bahwasannya orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka tidak perlu mengqadhanya. Apa kewajiban dia? Perbanyak istighfar, memohon ampun, taubat yang nasuha. Kalau dilihat juga, Masya Allah, pendapat seperti ini memang sudah khilaf di kalangan ulama terdahulu. Ini bukan sekarang toh, dahulu sudah berbeda. Seandainya dia taubat umur 50 tahun,
Seharusnya dia sholat dimulai dari umur, dia kan balik sudah sholat itu. Kira-kira balik umur 15 tahun. 15 tahun, anggaplah dia sholat cuman Idul Fitri toh. Berapa sholat yang dia tinggalkan ini? 35 tahun. Kali, kalau 1 tahun berarti 365. 365 kali 5, 360 kali 5 berarti 1800-an ya. Ini 1 tahunnya 1800-an kali, bukan rakaat. Nanti berapa tahun ini sekarang meninggalkan sholat? Dari umur 15 sampai umur 50 tahun berarti 35 kali wih, kalau kayak gini tidak jadi tobat akhirnya. Ini Masya Allah. Sekali lagi ini pendapat beliau ya, pendapat seperti ini bukan dasar ngomong tok, bukan dasar langsung nyeplos, enggak, tapi ini semua diambil dari dalil-dalil yang ada. Sekali lagi ini bukan pendapat kami pribadi, tapi ini pendapat beliau. Ini jamaah rahimakumullah. Ya sama seperti sekarang kita kiaskan, ada ini kan waktu subuh ini, sekarang masih ada. Dia sudah bangun sekarang. Santai. Dia langsung ke dapur ambil kopi, duduk. Pegang begini sengaja santai sampai habis waktunya jam 7. Apa yang harus dia lakukan? Ya, kalau menurut beliau ini yang begini tidak perlu dikodok. Kenapa? Dia sudah zolim. Apanya mau dikodok? Rugi juga, orang dia sengaja meninggalkan. Beda sama orang yang tertidur, bangunnya jam 7, bangunnya jam 8. Maka ada hadisnya, siapa yang tertidur ya di waktu sholat kemudian dia bangunnya di luar waktu sholat, maka hendaklah dia kerjakan sholat itu di saat dia sudah terbangun atau dalam kondisi lupa kapan dia ingat. Ini ada hadisnya jelas. Tapi kalau orang yang sengaja meninggalkan sholat, dilepas begitu saja sholat di luar waktu sholatnya, jam 7 dia sholat subuh, jam 8 dia sengaja sholat subuh, ini kan tidak ada. Melihat dari dalilnya tidak ada yang dinamakan dengan sholat murtad, sholat jemur pantat. Jam 8 sholat subuh. Nih jamaah rahimakumullah. Wa kadzalika yuqalu fis shaum. Begitu juga dalam masalah puasa. Falau tarokal insan, seandainya seseorang itu meninggalkan puasa, ya, meninggalkan ya insan sauma, falau tarokal insan sauma yaumin, meninggalkan 1 hari puasa, amdan secara sengaja, bila uzrin tanpa ada uzur, summa nadima kemudian dia menyesal, ba'da an dakhala syawal, setelah masuk syawal dia nyesel, ya Allah kenapa saya tidak puasa, ya, wa arada an yaqdiyahu, maka dia ingin mengqadanya, fa innana naqulu lahu, maka kita mengatakan kepadanya, la taqdih, jangan diqadha, li'annaka law qadaitahu lam yanfa'ka. Kenapa? Meskipun engkau mengqadhanya itu tidaklah bermanfaat bagimu. Liqaunikat, kenapa? Karena engkau sudah ya ta'addaita hududallah, engkau sudah melewati batasan-batasan Allah, melampaui batasan-batasan Allah. Ya, waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi yang tadi, siapa yang melakukan sesuatu yang bukan termasuk sebagaimana contohku, bahwa raddun, maka dia mardud, maka dia tertolak. Wa ala man tarakas shalah bila udhrin, maka barang siapa yang meninggalkan salat tanpa ada uzur, hatta kharajal waqt, sampai waktunya keluar,
au taraka shaum, atau dia meninggalkan puasa bila uzrin, tanpa ada uzur, hatta kharajal waqt, sampai keluar dari waktu, an yuksiro, hendaklah dia memperbanyak minat taat, kepada ketaatan, istighfar wal amal salih, memperbanyak amal soleh, wat taubah, dan taubat ilallah taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat. Ini dinamakan dengan taubatan nasuha, yang sudah kita bahas kemarin ya, atau pertemuan kita sebelumnya di hari Rabu, kan kita sudah membahas tentang syarat dari taubat itu apa ya. Amma zakah, adapun zakat, sekali lagi tadi sholat dengan puasa, kita berbicara zakat. Idza tarakahal insan, jika dia meninggalkan zakat, summa taba, kemudian dia bertaubat, fa innahu yuzakki, tetap dia wajib zakat. Ya, di tahun 2010, 2011, 2012, bahkan sampai 10 tahun dia tidak pernah mengerjakan zakat sama sekali, tidak pernah bayar zakat. Zakat di sini bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Ya, zakat mal, bukan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu berkenaan dengan Ramadan. Ya, zakat mal, dia tidak pernah bayar selama 10 tahun. Ya, maka apa yang harus dia lakukan? Dia tobat, zakki li'annahu laisa lizzakati waqtun muhaddad yuqalu fihi la tuzakki illa fi syahril fulani. Kenapa? Wajib dia berzakat terhadap 10 tahun yang sudah ditinggalkan. Kenapa? Karena zakat itu tidak ada batasan waktu. Maka ini untuk panitia zakat, untuk yang pegang zakat, kalau dia menerima zakat mal saat ini, tidak harus dihabiskan pada tahun ini. Bolehkah tersimpan sampai 10 tahun berikutnya? Boleh, selama memang tidak ada orang yang perlu, tidak ada yang mustahiknya, diamin. Tidak perlu risau. Beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus habis. Sebelum sholat id harus sudah habis, itu aturannya. Tapi kalau zakat mal, sampai kapanpun masih ini silakan. Yang terpenting mustahiknya dapat. Kalau mustahiknya tidak ada, ya sudah, diamkan uangnya, tidak usah dibawa kemana-mana. Ya, dipinjamkan sama orang, hati-hati. Ya, diamkan dia. Artinya ini menunjukkan bahwasannya untuk kewajiban zakat di sini, asalkan sudah dia nisab, asalkan dia sudah haul, berarti dia wajib zakat. Sampai kapan? Tidak ada waktu yang terbatas. Kalau sholat jelas, sholat maghrib jelas waktunya, sholat subuh kita ini aja jelas. Dari saat terbit fajar sampai terbit matahari, jelas waktunya. Start dan finishnya jelas. Tapi kalau zakat, startnya kelihatan. Kapan startnya? Ketika sudah haul dan nisab. Finishnya tidak ada finish. Berarti zakat yang dulu pernah dia tinggalkan wajib dia bayarkan. Berapa hari lalu ada telepon kami, dia Masya Allah, dia pernah meninggalkan bayar zakat selama 2 tahun atau 3 tahunan. Dia bertanya apakah wajib dikeluarkan? Wajib. Jadi tidak ada istilahnya pemutihan dalam zakat, cukup STNK atau yang diputihin. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Nah, ini mungkin insya Allah nanti kita bahas pada berikutnya. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih sebenarnya panjang. Ya, namun insya Allah karena mungkin di antara kita ada yang berkegiatan, ya, supaya semuanya dapat nanti pemahaman ini, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, masih mengenai masalah amalan-amalan yang tertinggal. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita. Dan insya Allah sekali lagi, ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala
yang besar dan berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.